Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di programnya Bisnis.com Panduan Saham. Saya Pandu, Saya Untung. kami yang memandu, semoga kalian beruntung. Tapi akhir-akhir ini Sobat Bisnis, kita bersimpati terhadap kabar duka terkait bunuh diri karena diduga salah investasi. Oh, yang beberapa waktu lalu terjadi itu ya? Kasus bunuh diri yang diduga akibat salah investasi juga nggak cuma terjadi di Indonesia. Contohnya di Amerika Serikat, itu terjadi kepada salah satu nasabah dari aplikasi Robinhood, yaitu Alex Kern. Dia adalah pemuda yang berusia 20 tahun yang kemudian memilih bunuh diri akibat melihat portofolionya kebakaran hingga 720.000 US dollar. Jumlah itu setara dengan 10 miliar. Bayangin tuh, anak mahasiswa tiba-tiba punya utang 10 miliar akibat salah investasi. Akibat depresi itu dia akhirnya memilih bunuh diri. Nah, mungkin jadi pelajaran yang cukup berharga juga nih buat kita supaya lebih bijak dalam memilih instrumen investasi nih Sobat Bisnis. Yes, karena saham bukanlah satu-satunya instrumen investasi di pasar modal. Makanya hari ini kita bakal bahas apa, Tung? Reksadana. Yoi, panduan Reksadana. Mantap. Reksadana itu merupakan salah satu instrumen investasi. Nah, gue juga nggak pernah nih denger yang namanya pom-pom reksadana gitu kan. Yang ada mah pom-pom saham. Emang bedanya apa sih reksadana sama saham? Nah, kalau reksadana itu adalah salah satu produk dari investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Sederhananya gini nih, misalnya gue patungan, punya duit, udah gitu dikelola sama salah satu manajer investasi yang ada di aset manajemen. Kira-kira gitu nih. Misalnya aset manajemen yang dimiliki oleh Manulife atau Bahana Sekuritas. Mereka memiliki produk reksadana tertentu yang dijual ke para investor. Jadi sederhananya adalah reksadana itu mirip seperti sebuah baju yang didesain oleh desainer khusus. Kalau lu suka lu beli, kalau enggak ya jangan. Udah, sesederhana itu aja. Gitu tuh. Nah, kenapa si reksadana ini resikonya bisa dibilang lebih kecil dibandingin sama saham? Tergantung. Tidak semua produk reksadana itu resikonya lebih kecil daripada investasi saham. Bisa jadi bila reksadananya adalah produk saham, itu resikonya sama besarnya dengan investasi saham. Makanya nih ada banyak sebenarnya produk-produk dari reksadana. Yoi. Ada berapa? Ada 12 jenis Yoi. produk reksadana. Yang pertama ada reksadana saham. Yang kedua ada reksadana obligasi. Kemudian ada reksadana campuran. Yang keempat adalah reksadana pasar uang. Kemudian yang kelima adalah reksadana terstruktur. Yang keenam, reksadana terproteksi. Yang ketujuh ada reksadana dengan penjaminan. Yang kedelapan adalah reksadana indeks. Kemudian ada juga reksadana sektor real. Yang kesepuluh, reksadana penyertaan terbatas. Kemudian yang ke-11 ada reksadana konvensional dan syariah. Dan yang ke-12 ini adalah reksadana syariah. Dari 12 jenis reksadana itu nih Sobat Bisnis, yang paling rendah resikonya adalah reksadana obligasi. Tapi yang paling populer tuh reksadana apa aja sih sebenarnya? Kalau untuk sekarang, yang paling populer adalah reksadana syariah. Tapi perlu Sobat Bisnis garis bawahi bahwa untuk setiap produk dari reksadana itu portofolionya diganti-ganti selama 1 bulan oleh manajer investasi. Jadi ketika membeli satu produk, itu isinya bisa dirombak sama manajer investasi. Nggak selalu melulu itu. Jadi makanya kadang mungkin bisa naik, kadang mungkin bisa turun. Tergantung daripada portofolio yang ada di dalamnya.
Yang pertama, reksadana campuran. Reksadana campuran juga biasa disebut hybrid funds karena gabungan antara obligasi, pasar uang, serta saham. Porsi campuran tersebut merupakan kombinasi efek ekuitas serta efek utang dengan presentasi tidak melebihi 79% nilai aktiva bersih. Yang kedua, ada reksadana terproteksi. Reksadana yang akan memproteksi 100% pokok investasi investor pada saat jatuh tempo. Umumnya, berinvestasi pada obligasi pemerintah, surat utang negara atau SUN, dan obligasi korporasi. Porsi penempatan investasinya sebesar 70% sampai 100% pada instrumen obligasi dan sisanya di instrumen pasar uang. Berikutnya adalah reksadana syariah. Merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Portofolio investasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, yaitu saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Yang terakhir, reksadana obligasi merupakan reksadana yang sebagian besar berinvestasi pada obligasi atau surat utang, baik dari pemerintah atau perusahaan yang jatuh temponya selama 1 tahun. Perlu diingat lagi nih ya Sobat Bisnis, kalau masing-masing reksadana itu juga tetap ada resikonya. Dan dari 12 jenis reksadana itu, reksadana saham adalah salah satu yang paling beresiko dibanding dengan reksadana obligasi karena mengikuti laju portofolionya. Yes, ketika IHSG turun, ada kemungkinan reksadana atau produk reksadana saham yang kalian miliki juga akan ikut turun. Sementara obligasi kan untuk bunganya itu tetap ya, setelah ditetapkan untuk 1 tahun. Jadi lebih stabil dia dibandingkan dengan saham. Tadi kita udah jelasin tentang jenis-jenis reksadana dan juga resikonya. Nah, buat Sobat Bisnis nih, siapa aja sih yang cocok untuk membeli produk reksadana ini? Kalau Sobat Bisnis yang pengen resikonya rendah, bisa pilih reksadana obligasi. Tapi kalau Sobat Bisnis yang bisa dibilang memilih untuk tidak ingin adanya riba, Ya, itu bisa memilih reksadana syariah. yes, karena manajer investasi akan memilih portofolio yang tanda kutip halal untuk dikoleksi ya. Tapi yang menarik nih, baru-baru ini ada reksadana penyertaan terbatas khusus buat orang-orang yang berdomptable. Itu maksudnya gimana sih? Jadi kalau Sobat Bisnis mengikuti kasus Jiwasraya, itu Beni Cokro menginstruksikan kepada manajer investasi untuk membuat sebuah produk reksadana yang tailor-made. Artinya adalah khusus dibuat untuk Jiwasraya dengan portofolio-portofolio yang telah diatur oleh Beni Cokro. Akibatnya Jiwasraya merugi hingga triliunan rupiah. Nah, lebih detailnya Sobat Bisnis bisa sambil dengerin juga podcastnya Bisnis Indonesia di Spotify, di Apple Podcast, ataupun di Google Podcast. Namanya adalah Broadcast. Di situ kita juga ada konten yang ngebahas tentang Jiwasraya dan Asabri. Kita udah bahas tentang jenis reksadana, terus siapa aja yang bisa membeli reksadana, terus juga apa aja resikonya. Nah, sebenarnya nih, Nduk, kayak gimana sih buktinya nih kalau emang reksadana itu bener-bener aman, terus juga bener-bener bisa dibilang lebih menguntungkan? Jadi buktinya nih, kalau berdasarkan datanya Infovesta, itu untuk produk yang paling tinggi selama 1 tahun belakangan itu ada 3. Pertama, Cipta Saham unggulan syariah yang tumbuh 125% dalam setahun. Wih, di. Terus Manulife Greater Indonesia Fund yang tumbuh 122% selama setahun. Wih, di. Dan Minapadi Indraprasta saham syariah yang tumbuh 113,71% selama setahun. Wih, Itu di. jauh lebih tinggi dibandingkan indeks harga saham gabungan tahun lalu yang minus 5%. Wih, di. Berarti lumayan menggiurkan lah ya buat Sobat Bisnis yang pengen investasi, tapi bisa dibilang resikonya lebih kecil dibanding saham. Ya, apalagi manajer investasi itu melakukan perombakan portofolio selama sebulan. Gitu ya.
Berarti langsung aja nih kita daftar reksadana. Tapi daftarnya gampang nggak sih? Gampang banget. Makanya nantikan episode terbaru dari Panduan Reksadana. Saya Pandu, Saya Untung. kami yang memandu. Semoga kalian beruntung.